Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mata kuliah jaringan komputer yang tugasnya membuat rancangan anggaran biaya subnetting di setiap jaringan menggunakan subnetting VLSM dan topologi. Di kelompok ini ada 3 orang, ada Fikri Azhar Samosir, M. Faiz Muazi, dan M. Derek Pascal. Dan untuk selanjutnya RAB akan dijelaskan oleh teman saya M. Faiz. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya. Dalam rancangan anggaran biaya di atas terdapat 2 bagian yang menjelaskan komponen-komponen yang akan dibiayai. Yang pertama bagian A yang mencakup upah kerja dan bagian B yang mencakup biaya material. Yang pertama upah kerja. Yang pertama ada survei lokasi. Pekerjaan ini melibatkan survei lokasi dengan volume 1 jam. Biaya satuan untuk 1 jam survei lokasi adalah 200.000, jadi total biaya yang diperlukan adalah 200.000. Yang kedua ada desain jaringan. Pekerjaan ini melibatkan desain jaringan dengan waktu 3 jam. Biaya satuan untuk desain jaringan 1 jamnya adalah 300.000, jadi total yang diperlukan adalah 900.000. Yang ketiga ada pemasangan kabel. Pekerjaan ini melibatkan pemasangan kabel dengan biaya 1 jamnya 180.000, yang dibutuhkan 5 jam dengan total 900.000. Yang keempat ada setup jaringan klien. Pekerjaan ini melibatkan setup jaringan klien dengan volume 2 jam. Biaya satuan untuk 1 jamnya adalah 180.000, jadi total biaya yang diperlukan adalah 360.000. Yang kelima ada konfigurasi router dan AP atau access point yang memerlukan waktu 1 jam dengan biaya 300.000, jadi total biaya yang diperlukan 300.000. Total biaya yang diperlukan untuk bagian A atau bagian upah adalah 2.660.000. Untuk bagian B material, yang pertama switch 2950T24 diperlukan 10 unit switch dengan biaya satuan 550.000, jadi untuk total biaya switch adalah 5.500.000. Yang kedua ada router 2911 diperlukan 4 unit router dengan biaya satuan 1.700.000, jadi total biaya untuk router adalah 6.800.000. Yang ketiga ada server, diperlukan 1 unit server dengan biaya satuan 187.429.000. Yang keempat ada access point WAP 454G, diperlukan 3 unit access point dengan biaya satuan 130.000, jadi total biaya adalah 390.000. Yang kelima ada rak, diperlukan 1 unit rak dengan biaya satuan 13.943.000, jadi total biaya untuk rak adalah 13.943.000. Yang keenam ada kabel LAN UTP straight, diperlukan 2 roll kabel LAN UTP dengan biaya satuan 1.200.000, jadi total biaya yang diperlukan untuk kabel LAN adalah 2.400.000. Yang ketujuh ada kabel series RS232 crossover, diperlukan 6 buah kabel series RS232 crossover dengan biaya satuan 125.000, jadi total biaya yang diperlukan untuk kabel ini adalah 750.000. Yang ke-8 ada kabel konsol, diperlukan 4 buah kabel konsol dengan biaya satuan 230.000, jadi total biaya yang diperlukan untuk kabel konsol adalah 920.000. Yang terakhir ada konektor RJ45, dibutuhkan 1 box konektor RJ45 dengan biaya satuan 120.000, jadi total biaya yang dibutuhkan untuk konektor RJ45 adalah 120.000. Untuk biaya keseluruhan material adalah 218.252.000. Total keseluruhan untuk material dan upah adalah 220.912.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Azhar Samosir dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber RKS 2 Apagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan topologi yang akan kami buat untuk mata kuliah jaringan komputer. Untuk topologinya sendiri, kami merancang 4 gedung yang masing-masing gedungnya itu terdiri dari 3 jaringan yang berbeda atau 3 ruangan yang dengan jaringan yang berbeda. Di sini kami sudah menentukan jumlah subnet yang dibutuhkan. Jumlah subnet yang dibutuhkan adalah 10 subnet, yaitu untuk kantor pusat membutuhkan 3 subnetting, cabang A 3 subnetting juga, cabang B membutuhkan 3 subnetting, dan ruang server membutuhkan 1 subnet. Dengan jumlah host pada setiap subnetnya,
Untuk ruangan 1 dari gedung kantor pusat membutuhkan 100 host, ruangan 2 membutuhkan 50 host, dan ruangan 3 30 host. Di gedung cabang A, di ruangan 4 membutuhkan 100 host, ruangan 5 60 host, ruangan 6 20 host. Untuk di gedung cabang B, dari ruangan 7 membutuhkan 120 host, ruangan 8 64 host, dan ruangan 9 itu 30 host. Dan di gedung terakhir yaitu ruangan server membutuhkan 4 host. Setelah kami menentukan jumlah subnet yang dibutuhkan, kami menentukan range di setiap subnet. Kami menentukan subnet mask dengan range yang berbeda-beda untuk setiap subnet sehingga penggunaan alamat IP dapat lebih efisien. Berikut adalah range subnet mask yang digunakan, maka didapati ruangan 1 untuk gedung di kantor pusat ada 128 host, kami genapkan menjadi prefix 25 dan subnet masknya 255, 255, 255 dan 128. Untuk ruangan 2 di kantor pusat menggunakan prefix 26 dan kami genapkan untuk 64 host dengan subnet NAS 255, 255, 255, 255, 192. Di ruangan ketiga menggunakan prefix 27, 32 host dan subnet masknya yang akhir 224. Untuk di gedung kedua yaitu cabang A, ruangan 4 itu kami menggunakan prefix 25, yaitu genapkan 128 host menggunakan subnet mask yang akhirnya 128. Di ruangan kelima dari cabang A menggunakan prefix 26 dan subnet masknya menggunakan di akhirnya itu 192. Dan di ruangan 6 kami menggunakan prefix 27, kami genapkan jadi 32 host dan mendapatkan subnet masknya itu 224. Di cabang B di cabang B untuk ruangan 7 menggunakan prefix 25 dengan subnet mask akhirnya 128. Dari ruangan 8 menggunakan prefix 26 dan akhir subnet masknya 192. Ruangan 9 menggunakan prefix 27 dan subnet masknya adalah yang terakhir 224. Dan di gedung terakhir yaitu ruangan server menggunakan prefix 30 yaitu 4 host dan subnet mask terakhirnya adalah 252. Setelah kami menentukan range di setiap subnet, kami menentukan IP address untuk di setiap subnetnya. Kami menentukan alamat IP untuk setiap subnet dimulai dengan IP block yaitu 192.168.1.0 dengan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang berfungsi sebagai keunggulan dari VLSM ini tidak boros IP, sehingga didapati ruangan 1 dari gedung kantor pusat network address-nya adalah 1.0 prefix 25 dan mendapatkan IP range for host dari IP awal untuk hostnya itu 1.1 sampai dengan 126 dan IP broadcast-nya itu 127. Untuk ruangan 2 dari gedung kantor pusat maka didapati network address-nya itu 192.168.1.128 prefix 26 dan IP range for host-nya dari IP awal untuk host-nya itu 1.129 sampai dengan 1.190. IP broadcast-nya adalah 1.191. Untuk di ruangan ketiga dari gedung kantor pusat mendapatkan network address 192.168.1.192 dengan prefix 27. Untuk IP range for host-nya untuk host awalnya maka didapati 1.193 sampai dengan 192.168.1.222. Untuk IP broadcast-nya maka didapati akhirnya adalah 223. Untuk gedung kedua yaitu cabang A dari ruangan 4 didapati network address-nya adalah 2.0 prefix 25 dan IP range for host-nya itu 2.1 sampai dengan 2.126. Untuk ruangan 5 network address-nya maka didapati 2.128 prefix 26, IP range for host dari awal sampai akhirnya 2.129 sampai dengan 2.190. IP broadcast-nya 2.191. Di ruangan 6 mendapatkan network address-nya 192.168.2.192 dengan prefix 27. IP range for host dari IP awalnya itu sampai akhir maka didapati 2.193 sampai dengan 2.222. Untuk IP broadcast-nya maka didapati 2.223. Untuk gedung ketiga yaitu cabang B dari ruangan 7 didapati network address-nya adalah 192.168.3.0 prefix 25
untuk IP range for host dari awal sampai akhir 3.1 sampai dengan 3.126. Untuk IP broadcastnya 3.127. Untuk dari ruangan 8 dari gedung ketiga yaitu cabang B, maka didapati network address-nya 3.128 prefix 26 dan IP range for host-nya 3.129 sampai dengan 3.190 dan IP broadcast-nya 3.191. Untuk ruangan terakhir dari gedung ketiga yaitu DAP, maka didapati network address-nya 3.192 prefix 27. IP range for host dari awal sampai akhir didapatkan 3.193 sampai dengan 3.222. Untuk IP broadcast-nya didapati 3.223 dan itu untuk di gedung ketiga. Dan di gedung keakhir yaitu ruangan server, maka didapati network address-nya itu 4.0 prefix 30 dan IP range for host-nya 4.1 sampai dengan 4.2. Dan IP broadcast dari ruangan server itu 4.3. Di sini kami menentukan IP address di setiap interface-nya. Di sini kami sudah membuat tabelnya. Untuk device router 1 dari kantor pusat itu dari interface Giga 00 didapati untuk IP address itu 11 dan subnetnya 128. Dan selanjutnya di interface Giga bit Ethernet 0/2 didapati IP address-nya 129 dengan subnet akhir 192. Untuk router dan interface selanjut dari router 1 yaitu Giga bit Ethernet 0/1 didapati IP address-nya kami menetapkan IP address-nya 1.193 akhirnya 224. Begitu juga selanjutnya yang SE ini serial ini untuk router ke router dan gigabit ini untuk router ke switch-nya. Maka didapati seperti ini. Fungsi ini agar lebih memudahkan administrator untuk menggunakan atau membuat topologinya menjadi lebih mudah. Oke, untuk topologinya yang kami terapkan di sini adalah topologi mesh, yang dimana ketika kita dari router 1 ke router 3 ingin berkomunikasi, tetapi di jalur ini mengalami gangguan atau kabelnya terputus. Jadi si router 1 ini memilih jalur alternatif untuk berkomunikasi dengan router 3. Di sini banyak jalur alternatif untuk berkomunikasi antara router dan router lain ketika kabelnya itu memiliki gangguan lainnya. Oke. Untuk di sini kami implementasikan satu router itu memiliki 3 jaringan yang berbeda atau satu gedung itu memiliki 3 jaringan yang berbeda. Oke, di sini untuk kantor pusat, untuk cabang A dan cabang B, dan di sini ruangan servernya sendiri khusus untuk servernya. Oke, dan ini untuk di bagian logikalnya, dan di sini harus terintegrasi dengan fisikalnya. Kita klik Home City di gedung 1 itu kantor pusat, gedung 2, gedung 3 dan gedung 4 itu sudah saling terintegrasi dengan fisikalnya juga. Dan di gedung 1 ini memiliki 3 ruangan. Di ruangan 1 ini bisa kita lihat ada beberapa jenisnya. Bisa kita lihat ada di sini router, switch dan access point yang dapat terhubung ke laptopnya. Ini sudah kita buat fisikalnya. Dan di ruangan 2 juga seperti itu. Di ruangan 3 di gedung 1, mari kita ke gedung 2 nya sudah bisa kita lihat. Oke, di ruangan 5 nya, ruangan 6. Oke, di gedung 3 cabang B, ruangan 7 nya juga sudah ada router dan switch-nya. Ruangan 8, ruangan 9. Oke. Bisa kita lihat di sini ada ungu-ungu, itu adalah radius dari access point-nya. Di ruangan servernya juga seperti ini. Bisa kita lihat di sini servernya, di sini untuk laptop untuk mengkonfigurasikan routernya di sini. Oke, ini adalah untuk tampilan fisikalnya. Tiap jaringannya itu memiliki IP range-nya, dan kebutuhan di ruangan 1 ini 128 host. Dan di ruangan 2 dan ruangan 3 kami sudah membuat IP range-nya di sini juga. Dan di ruangan 4, di ruangan 5 dan ruangan 6, di ruangan 7 dari gedung 3, di router 3 di gedung cabang B, yaitu di ruangan 7 sudah ada IP range-nya, dan ruangan 8, ruangan 9 dan di ruangan server atau di gedung 4 ya. Sini di gedung 2. Oke.
Dan di sini kami membuat satu routernya ini memakai router 2911 tadi untuk di RAB, dan switchnya itu 2950T24 di masing-masing setiap switch yang kami terapkan. Di sini untuk mengkonfigurasi memberi IP-nya itu, memberi IP di setiap interface dari routernya itu, di sini kami memakai laptop untuk kabel konsolnya. Dan di sini ada untuk setiap end device itu terhubung dengan kabel dan wirelessnya untuk di setiap gedungnya. Jadi masing-masing di gedungnya itu memiliki untuk kabel dan wirelessnya sendiri. Jadi dan untuk mengkonfigurasi setiap interface dari routernya ini, memberi IP address-nya itu memakai laptop di sini untuk kabel konsol. Oke. Karena untuk konfigurasi memberi IP di setiap interface-nya, karena saya sudah memberi IP-nya, jadi sini kita mengulangnya saja lagi. Kita klik enable. Kita masukkan passwordnya. Kalau masih awal di konfigurasi tidak ada memerlukan password. Oke, di sini kita masukkan ke configure terminal saja. Kita masukkan ke interface yang sudah kita tetapkan dari laporan yang sudah kita buat tadi. Sudah kita tentukan untuk router 1 di bagian 1.1-nya dia harus di bagian interface gigabit internet 00. Oke. Interface gig 00 ya. Sudah masuk kita bagian interface-nya. Kita masukkan di sini IP address-nya. IP add di sini kita masuk 192.168.1.1. Di sini spasi untuk subnet masknya itu 128 akhirnya. Oke, di sini ketika kita sudah memberi IP-nya, kita harus no SH untuk mengaktifkan portnya. Udah kita keluar dari interface-nya, kita masuk lagi ke interface-nya selanjutnya. Interface selanjutnya adalah Gigabit Internet 02. Oke, di sini kita sudah akan memasuki IP add-nya seperti yang sudah kita buat tadi. 129.129.25.25.192. Oke, di sini kita buat no SH. Oke, untuk di bagian ini, karena kami sudah memberikan setiap jaringan itu memerlukan beberapa host, sudah kami buat di sini untuk IP range-nya juga. Dan untuk di ruangan ketiganya juga lakukan seperti tadi, karena kami sudah mengkonfigurasinya. Jadi itu contoh memberi IP address di setiap interface-nya seperti itu. Oke. Dan di sini lakukan juga untuk di setiap router, sudah kami lakukan untuk di setiap routernya. Dan untuk mengkonfigurasi dari router ke router itu kita memakai, untuk konfigurasi dari router ke routernya itu kita memakai bukan gigabit internet tapi dari serialnya ini, interface serialnya dengan ketentuan seperti ini. Juga kita masuk tadi ke bagian ini, kita exit, kita masukkan ke interface dengan ketentuan yang kita sudah buat tadi, 011. Oke, salah. Oke, di sini kita tinggal tambahkan aja IP add-nya. Tadi berapa yang diperlukan adalah 10.1. Di sini kita juga sudah memberi tanda untuk dari sini itu 10.10 untuk network address-nya. Di sini untuk yang akhirnya untuk titik 1 dan untuk router 2 ini untuk titik 2-nya. Oke, tinggal kita masukkan saja subnet masknya, tinggal kita no SH lagi untuk memberi IP di setiap interface yang terhubung ke routernya. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita selesai memberi setiap interface di routernya, kita yaitu routing dinamik. Nah, fungsi dari routing dinamik itu adalah ketika kita mengakses dari di sini nih,
dari PC1 ini ke melakukan ping ke sini, dia selalu berubah-ubah jalannya. Bisa saja dia melewati dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya melalui gangguan, dia bisa dari sini, ya dari sini juga dia bisa melakukan trace. Akan kita coba nanti melakukan tracer dari routing dinamiknya. Oke, untuk itu kita melakukan routing dinamiknya. Pertama-tama kita melakukan dari kita masuki routernya. Memasuki dari PC-nya itu, kita masukkan ke desktop tadi seperti tadi. Kita masuk di configure terminal. Setelah configure terminal, kita memasuki router RIP. Router RIP ini memasuki. Nah, fungsi yang akan kita masukin di sini adalah networknya itu yang akan kita masuki di sini. Dari sini network address, bukan di gate untuk IP hostnya. Network address dari ruangan 4, ruangan 6, dan ruangan 5. Ini untuk di router ini, router 2. Kalau dari router 1, yang ini dimasukkan, ini dimasukkan, ini dimasukkan. Nah, setelah itu dimasukkan dari jaringan yang dia punya, setelah dari jaringan yang dia punya, kita memasukkannya itu jaringan yang ada di sini juga. Masuki dari 20 network address-nya lah, dari 20, dari 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, seperti itu. Yang pertama kan kita masukin network address dari sini. Kita ulangin lagi untuk address yang di sini juga. 2 atau address yang dari sini 128. Oke, setelah kita memasuki network address dari si router 2 ini, masukin IP ya untuk router ke routernya. Dari sini kita bisa lihat dari 10, 20, 30, 40, 50, 60 masukannya. Oke, ini dimasukkan. Oke, di sini masukkan untuk network address-nya. Nah, oke, lakukan lagi. Oke, sudah kita lakukan itu, kita melakukan next-nya lagi, kita lakukan N-nya lagi. Oh, salah. Kita masukkan ke N lagi. Oke, setelah itu kita write atau menyimpan konfigurasinya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan NDVS ini memerlukan IP menggunakan DHCP. Untuk DHCP sendiri kita melakukan dari server. Dari server itu membuat IP konfigurasinya itu statik dulu. Sudah kita tentuin dari sini tadi untuk IP address 431 itu default gateway-nya ini, dan 4.2 sampai dengan 4.2-nya itu untuk IP servernya. Dengan ketentuan subnet 252 karena prefix 30, default gateway-nya 41. Nah, di sini untuk kita melakukan untuk di servernya sendiri itu melakukan statik dulu. Jadi untuk di selanjutnya itu melakukan DHCP-nya. Otomatis dia mendapatkan IP-nya. Oke, setelah kita melakukan IP statik kepada server, kita melakukan service di sini, dan di sini ada DHCP. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasinya. Untuk contoh DHCP-nya, kita bisa RU ini adalah ruangan ini, ruangan 4, ruangan berapa, untuk ruangan 1 sudah kita untuk bagikan di sini untuk database-nya. Oke, di sini ketika kita menambahkan DHCP, nama pool itu harus kita buat unik biar tidak sulit menentukannya. Ketika kita udah menentukan ruangan 1, kita menentukan default gateway-nya untuk dimana dia akan membagikannya di interface ini nantinya, dan DNS server itu nanti kita akan membuatnya. Oke, di sini pemberian IP address-nya itu dimulai dari kapan? Dimulai dari berapa? Dimulai dari 1.2. Nah, dan subnet mask-nya itu 128 karena dia prefix itu untuk di bagian itu di prefix 25. Prefix 25 itu 128. Oke. Tinggal kita add. Oke. Di ruangan 2 juga seperti itu, kita add, kita tambah-tambahkan. Jangan lupa setiap kita sudah menambahkannya kita save dan kita on kan service-nya.
Oke, itu untuk melakukan memberi DHCP dulu untuk di servernya. Dan ketika kita sudah melakukan DHCP di bagian server, melakukannya tadi, kita memberikan DHCP di setiap interface routernya ini. Oke. Jadi untuk memasukinya kita untuk memberi DHCP IP address-nya di sini kita melakukan konfigurasi di routernya dulu. Kita ulangin, kita enable dulu. Ini kita masuk ke configure. Oke. Setelah configure begini kita masuk ke interface-nya lagi. Tadi gig 0 untuk di sini. Kita masuk ke interface-nya dulu, baru kita kasih IP helper address-nya. Helper address yang kita ketik di sini IP dari servernya. Yang kita minta itu dari IP servernya untuk di setiap interface nantinya. Oke, di sini sudah dikasih server tuh sudah bisa memberi DHCP ke interface ke sini dan kita melakukannya di sini lagi. Kita exit, kita masuk ke 02, kita masuk ke IP helper lagi, baru masukkan IP servernya. Oke, tinggal exit lagi dan lakukan ulang-ulang untuk setiap interface yang lakukan juga setiap interface ini juga, interface ini dan ini juga. Dan ketik setiap sudah memasuki interface-nya, lakukan IP helper address-nya. Setelah melakukan interface di sini, untuk di selanjutnya interface exit, baru masuk interface lagi, baru ulangi lagi langkah-langkah yang sudah saya beri. Oke, akan kita. Oke, setelah kita lakukan DHCP tadi dan berikan di setiap interface-nya itu, kita akan meminta DHCP servernya seperti ini. Oke, kita lakukan nih, meminta IP address-nya. Akan kalau berhasil melakukan DHCP-nya akan melakukan output seperti ini. Oke, dan karena saya sudah melakukannya semua, jadi saya menunjukkan langkah-langkah awalnya saja. Dan seperti ini juga tadi. Oke, jadi kita mencoba, karena kita sudah melakukan routing, dinamik, dan DHCP-nya, kita akan melakukan di beda jaringan atau di beda router. Oke, masih valid. Akan kita coba. Oke, harus mungkin nggak sekali ya, mungkin sampai 2-3 kali baru bisa berhasil. Oke, karena kalau misalnya dia gagal, kita coba lihat dia sudah meminta belum. 194. Oke, sudah berarti. Kita coba lagi kirim. Oke, sukses ya. Kita melakukan yaitu SSH. Fungsi SSH ini yaitu agar bukan nggak melakukan konfigurasi dari ke router itu nggak hanya dari melalui kabel konsol, tetapi dari PC sini bisa mengakses router yang dia konfigurasi. Oke, itu fungsi SSH, tapi hanya untuk orang yang mengetahui passwordnya saja ya. Jadi sebelum itu kita melakukan SSH-nya itu harus di sini dulu, laptop yang ada di kabel konsolnya. Kita masuk ke terminal lagi, kita masuk ke oke, di sini kita enter lagi. Kita masuk ke configure terminal. Kita masukkan ke IP domain name-nya. Domain name-nya itu router 1. Ya, setelah itu kita memberikan host name-nya. Host name-nya dulu, karena saya sudah memberikan R1, kita buat juga lagi. Nah, itu akan otomatis berubah. Kalau kita membuatnya dia R2 akan berubah, kalau kita buat R1 akan berubah. Oke, setelah itu akan membuat crypto key generate RSA. Oke, kita karena saya sudah memiliki key-nya. Oke, kita ulangi aja dari awal, nggak apa. Setelah kita masukkan crypto key generate RSA-nya, di sini kita memasuki berapa banyak bits di dalam modulusnya itu. Bisa dari 360 sampai 2048. Di sini saya memasukkannya itu 1024 saja. Oke, kita masuk ke IP SSH version 2. Oke, setelah itu kita melakukan
autentikasi retrieve-nya itu ini fungsi autentikasi retrieve-nya itu ketika orang memasuki SSH-nya itu dengan password yang salah, dia akan mencoba kita maksimalkan 5. Oke. Setelah itu kita masuk ke line VT. Nah, fungsi dari line VT 0 sampai 15 ini fungsinya user ketika mengakses router itu menggunakan SSH itu berapa banyak user. Nah, 0 sampai 15 berarti ada 16 user yang bisa secara bersamaan mengakses SSH dari routernya itu. Transport input SSH. Setelah itu kita melakukan login lokal. Setelah enable login lokal, kita enable secret-nya. Enable secret ini bertujuan untuk memberi password di bagian ketika kita masuk ke user mode, disuruh masukkan password tadi. Nah, ini fungsinya. Saya memasuki passwordnya itu 1345. Setelah itu kita masukkan username-nya. Username untuk SSH-nya. Username-nya kita masukkan router 1 dan secret-nya itu 135. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk username SSH-nya untuk di bagian ini. Oke, setelah ini sudah selesai. Setelah kita lakukan ini, kita write. Fungsi dari write ini adalah mengkonfigurasi ini ketika kita meng-reboot atau booting dari routernya tidak akan terhapus. Ketika kita matikan ini tidak akan terhapus konfigurasinya. Oke, kita akan mencoba meng-SSH dari router dari PC sini ke router ini. Oke. Kita jangan masuk di terminal tapi masuk di CMD. Kita masuk SSH -l, namanya yang kita buat tadi, baru masukkan IP yang akan kita tuju ke sini. Yang ketuju ke sini adalah di sini untuk gateway-nya itu. 168.1.193. Dia akan meminta password, akan kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita sudah memasuki dari router 1. Oke. Dia juga memasuki password. Oke, di sini bisa kita lihat yang sudah kita konfigurasi dari PC5 sudah bisa melakukan SSH. Oke, setelah itu kita lakukan juga ulang seperti di router 2, router 3, dan router 4. Oke, setelah kita lakukan SSH, kita akan yang saya bilang tadi, fungsi dari routing dynamic itu dia bisa menentukan jalur yang terbaik untuk berkomunikasi dengan PC sini. Oke, untuk dari sininya kita bisa melihat 1.3.1 akan mengepingkan dari ke laptop 2 yaitu 2.5. Oke, kita akan melakukan tracernya itu melakukan dari CMD. Tracernya itu tadi 2.5 ya. 2.2 bukan yang ini, untuk 2.5. Dia melewati router apa aja. Oke. Nah, ketika kita dari sini, dari jaringan yang ini, dia melewati router sini dan melewati dari sini tadi ya, PC3 dari sini melewati dari router 1, setelah itu dia melewati router 2, setelah itu dia memasuki end device-nya itu. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, coba kalau kita melakukannya 2 kali, apakah sama? Oke, mungkin sama. Mungkin kalau misalnya mengalami gangguan, dia masih menentukan jalur yang berbeda. Contohnya ketika kita menghapus ini kabel di sini, jangan sini. Oke. Apakah dia masih bisa berkomunikasi? Tadi kan dari sini sini. Oke, dia melakukan dari router 1, dia melewati 10.2 dari sini. Setelah 10.2 melewati 50.1. Nah, dari sini dia dari sini. Nah, itu fungsi routing dinamik. Ketika sudah gangguan atau putus di sini kabelnya, dia bisa memilih jalur alternatif. Oke, kita masukkan lagi tadi apa? Oke, setelah kita melakukan tracer tadi, ketika kita sudah memutus ini, dia memilih jalur alternatif. Di sini kita bisa melakukan yaitu email. Oke.
Di sini saya sudah buat untuk pertama itu DNS-nya dulu. DNS-nya itu ketika kita IP servernya itu 4.2 dan namanya itu kita ubah menjadi polybatam.ac.id. Fungsi dari DNS ini adalah merubah IP menjadi domain name server ya. Untuk membuktikan dari DNS ini kita akan mencoba akses ini melalui laptop ini. Akan kita coba dari web browser. Oke, kita ini masuk Go. Oke, di sini masuk HTTP-nya sudah kita akses. Oke, ini untuk di bagian servisnya itu DNS. Oke, untuk email di sini bisa kita lihat untuk mengirim email si user Fikri akan mengkomunikasi dengan user Faiz. Passwordnya sudah 5. Oke, dari sini user Fikri akan melakukan mengirim emailnya. Sebelum itu kita melakukan konfigur. Konfigur dari PC 9 itu Faiz itu sudah saya konfigur. Di sini IP server ya. Di sini Faiz itu @polybatam.com itu di sini kita tambahkan aja @nya. @polybatam.com nya. Oke. Sudah kita lakukan di situ, kita masukkan IP servernya namanya Faiz 145. Oke, ini si Faiz akan mengirim ke Fikri. batam.com. Subjeknya tes. Hai, akan kita kirim ke Fikri. Oke, di sini bisa kita lihat sendnya sukses ya. Oke, di sini adalah kita akan membuat emailnya. Konfigurasinya itu Fikri. Sini Fikri @polybatam.com. Di sini 192.168.42.2. Di sini Fikri masuk 12345. Oke, kita save. Kita lihat ada yang oke, di sini bisa kita lihat Faiz sudah mengirimnya. Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah dari penyampaian materi atau penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.